Hmm, babon guys. Babon guys. Sama gulungan gedean ikan. Strike. Hari ini kita mainkan ukli. Hasilnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi. Gimana teman-teman berada? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Andri di Bukan Snapper Channel. Ya teman-teman semua, mohon maaf beberapa waktu ini memang kami jarang memaser, tidak mengupload video karena berbagai kesibukan yang kami jalani kesehariannya. Baik teman-teman, dalam memaser ikan tentunya kita semua senantiasa menginginkan unit pasir ataupun alat tangkap ikan yang kita gunakan dalam kondisi selalu siap untuk dioperasionalkan, baik dimulai dari unitnya maupun panah pasir dan benangnya. Jadi kesemua unit ini merupakan rangkaian yang terpenting dari memaser ikan. Salah satu di antaranya yang paling penting adalah benang. Benang PE merupakan rangkaian yang sangat penting dan dibutuhkan dalam memaser ikan. Dengan kondisi benang yang mumpuni, terawat, maka memaser juga akan memungkinkan untuk berhasil, ya, untuk keberhasilannya lebih besar. Namun kerap kali para pemaser mengalami gangguan pada benang seperti kusut, mudah putus, rapuh, dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana cara merawat benang ini supaya benang dapat terus digunakan, tahan lama dan tidak mudah putus? Baik, dalam video kali ini kita akan coba memberikan tips bagi teman-teman semua, yaitu cara merawat benang PE agar selalu siap sedia untuk digunakan dalam kegiatan memaser ikan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentar, serta aktifkan lonceng notifikasi. Lanjut. Oke teman-teman, ini benang PE yang saya gunakan. Ini khusus untuk panah pasir 6 mili. Ini untuk panah pasir 4 mili. Jadi ini benang-benang ini sudah saya gunakan untuk memaser ikan di air asin atau air laut, sehingga benang-benang ini memerlukan perawatan. Jadi teman-teman, setelah kita gunakan benang khususnya saat memaser di air asin, benang ini harus kita bersihkan, kita rawat agar terhindar dari kropos, ya, karena air asin itu mengandung dengan kadar garam, sehingga apabila benang ini tidak kita segera bersihkan atau kita bilas, lama-kelamaan kadar garam tersebut akan mengakibatkan serat-serat benang kita menjadi rapuh, sehingga mudah putus saat kita gunakan kembali. Jadi sangat mudah untuk cara merawat benang ini. Yang perlu kita siapkan adalah pertama-tama kita panaskan air. Tidak perlu sampai mendidih, cukup sekedar hangat teman-teman, ya. Jadi air ini kita panaskan, baik bisa menggunakan dengan kompor ataupun dengan pemanas air, ya. Jadi ingat, jangan air mendidih, cukup air hangat, karena dengan air hangat sudah mampu untuk mengurai atau menghilangkan kadar-kadar garam yang ada pada serat-serat benang PE. Kemudian setelah air ini dirasa cukup hangat, lalu nanti kita masukkan benang-benang PE ini ke dalam air yang telah kita siapkan, yang telah dihangatkan. Kita rendam beberapa saat, kira-kira sampai dengan kadar garam yang tergantung di dalamnya bisa terurai semuanya. Jadi kita aduk-aduk sedikit, kemudian kita yakinkan kita gosok-gosok supaya kadar-kadar garam ataupun serat-serat yang lapisan-lapisan bawah benang ini bisa masuk, ya, dimasuki dengan air, bisa terserap air-air hangat ini supaya kotoran-kotoran maupun kadar-kadar garamnya bisa keluar semuanya. Nah, setelah kita rasa cukup direndam dan dicuci dengan air hangat, maka kita bilas dengan menggunakan air biasa, air sejuk. Nah, ini kita bilas supaya sisa-sisa endapan cairan garam tadi bisa hilang, ya. Nah, kemudian setelah dirasa cukup, maka benang ini kita tiriskan dan kita
jemur tapi bukan diterik matahari. Kita dinginkan dia, kita tiriskan seperti ini, kita dirikan agar air yang tersisa pada benang dapat mengalir dengan dianginkan seperti ini saja di tempat teduh. Nah, ini sudah bisa untuk kita gunakan kembali. Nah, tidak perlu menunggu kering. Benang ini sudah bisa kita gunakan kembali. Nah, itu saja teman-teman. Jadi yang perlu diingat adalah cukup dengan menggunakan air hangat, kemudian dijemur tidak pada terik matahari. Nah, itu dia teman-teman, cara merawat benang agar selalu siap digunakan pada saat memasar ikan, sehingga kegiatan memasar kita bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Selanjutnya kita akan coba mencari-cari ikan seekor 2 ekor untuk kita bawa pulang sebagai lauk di rumah. Lanjut. Strike, langsung meleng teman-teman, kena di kepalanya. Ikan nilaba bun, jos, kena di kepalanya guys, sudah merah. Tembus teman-teman. Oke, kita jemput ke bawah. Iya. Kita jemput ke bawah. Aduh. Langsung oleng. Rezeki anak soleh. Hei, besar teman-teman. Besar. Sikit lagi sebesar selop. Babon guys, sama gulungan gedean ikan. Mantap. Ada. Ada. Alhamdulillah, langsung oleng teman-teman. Nah ini, hari ini kita mainkan ukli, hasilnya luar biasa, mantap, jos. Strike ikan nila. Iya. Mantap. Mantap. Iya. Oke. 4 jarian lebih. Oke, mantap, udah layak konsumsi. Nah, hampir 5 jari teman-teman. Jos, gandos. Oke teman-teman, itu dia video kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Salam Pasar Mania dari Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.